Saya sebagai arsitek believe kalau setiap manusia itu unik, setiap user itu unik. Konsep yang semuanya disatukan kan, mulai dari living room, dining room, sampai ke kitchen gitu, semua dalam satu area. Halo, nama saya Ninis. Saya di sini sebagai principal arsiteknya Kalua Studio, juga principal interior designernya. Di sini saya posisinya sebagai orang yang memegang quality control untuk proyeknya Mina House. Kita pertama kali ketemu klien, kesan pertama sebenarnya mereka cautious banget, tapi at the same time juga excited gitu untuk bisa mendapatkan hasil desain yang terbaik gitu. Jadi dari emosi-emosi itu sebenarnya kita mendapatkan energi bahwa wah, kita harus memberikan opsi yang sangat eksploratif gitu untuk klien ini, karena mereka adalah first home owner biasanya memang anxious. Kebetulan saya juga pernah membangun rumah sendiri sebagai first home owner, ya pasti kita mengalami kecemasan, khawatir kalau misalkan apa yang diinginkan itu tidak sesuai, apa yang kita budgetkan itu nggak sesuai. Dan dari energi itu kita bisa terjemahkan ke dalam bentuk desain. Dari brief awal pertama, mereka sedikit ngasih unek-unek tentang rumah lama ini. Ini rumah memang udah dari lama banget. Mereka tinggal di sini di 23 tahun yang lalu. Dan sudah cukup lama ditinggal juga, sehingga ketika first impression saya dan tim datang ke sini untuk survei pertama, memang keadaannya sumpek karena mungkin kondisi BSD memang panas ya. Tapi mungkin ada penyebab utama kenapa dia menjadi panas gitu, karena ada banyaknya sekat yang itu menjadi penyebab utama kenapa rumah terasa lebih sumpek gitu. Jadi request pertama mereka tuh adalah bagaimana cara membuat ini adalah menjadi rumah yang sehat. Justru itu adalah suatu kewajiban yang untuk arsitek untuk bisa memberikan requirement yang paling utama, yaitu dari sisi kesehatan bangunannya. Karena kita dan kami kan sangat mengapresiasi craftsmanship dan juga history. Jadi kita recall kembali bagaimana konsepsi bangunan yang ada di Puspita Lokal ini, Mediterranean resort style itu, yang sebenarnya temanya mirip dengan agak coastal gitu, sehingga kita masukkan elemen-elemen batu palimanan di bagian fasad sehingga kesan tropis, coastal dan hangat itu muncul. Karena pada existingnya bangunan ini agak terlihat suram sih, mungkin sebenarnya karena pemilihan cat juga sih, karena awal-awal bangunan ini cukup tertutup, bukaan openingnya sangat kecil dengan penggunaan warna cat eksteriornya yang kuat. Kalau misalkan disebut inovasi, saya bisa bilang hasil yang kita peroleh itu unik karena memang kita menggabungkan dari kebutuhan fungsi khasnya Japandi itu adalah storage. Di mana-mana itu ada storage, ada compact gitu. Kita harus memanfaatkan ruang-ruang yang ada di sini untuk bisa dijadikan sebagai tempat penyimpanan, dan gimana caranya itu bisa teraplikasikan dengan sentuhan desain yang memang kita berikan di sini, yaitu ada sedikit sentuhan femininnya, ada sedikit sentuhan lengkungnya, mungkin di fasad bisa lihat. Mungkin feel-nya nggak kayak feel modern yang zaman sekarang banget, tapi ada sedikit kilas balik tentang masa lalunya gitu. Jadi kita bisa lihat isi bangunan ini kayak ada sentuhan sedikit art deco-nya, tapi kita berikan sentuhan modern di situ. Modernnya dari segi penempatan kacanya, terus mungkin komposisinya juga kita atur lagi. Penggunaan batu itu untuk memberikan kesan bahwa ini adalah bangunan tropis, coastal, serasa kayak di pinggir pantai biar gak boring secara fasadnya, dan jadilah seperti ini.
Itu kayaknya sebelum kita masuk ke proses desain tuh memang awalnya kan kita propose dari foto-foto Pinterest gitu kan. Kita dulu seingat kita tuh kayaknya kita tuh banyak propose fasad-fasad yang bentuknya pelana kayaknya ya. Terus udah gitu pokoknya segala sesuatu yang bersudut gitu ya. Tapi terus setelah kita ngobrol-ngobrol gitu kan, brainstorming tentang beberapa referensi fasad, beberapa referensi desain yang dipropos sama Kalua, terus waktu itu kita jadi tertarik, kok kayaknya lucu juga ya kalau misalnya bentuknya tuh tidak terlalu kaku sudut gitu, tapi kita buat lebih dinamis jadi kayak semacam lengkung. Proses renovasi pada dasarnya kita tidak banyak merombak banyak hal di sini. Secara layout kita masih menggunakan posisi zoning dari fungsi yang sama, bedroom tetap menjadi bedroom, bathroom tetap menjadi bathroom, dapur tetap menjadi bathroom, karena kita mau meminimalisir dari pekerjaan jaringan utilitas seperti plumbing dan elektrikal, sehingga kalaupun ada penambahan bisa meminimalisir cost. Untuk struktur dan juga untuk dinding kita masih pertahankan, mostly kita pertahankan dan hanya menambah beberapa titik. Untuk yang bagian dalam dia lebih banyak dibongkar, tidak banyak menambah, karena konsep kita adalah open plan. Karena Kanarita dan Kamevan sangat menyukai konsep open plan, dan emang permasalahan dari existing itu sendiri adalah ruangan yang tadinya ditambal sulam itu memblocking banyak hal, memblocking sirkulasi, memblocking sirkulasi cahaya dan udara alami, sehingga rumah jadi terlihat suram, gelap, tidak ceria kesannya, juga jadinya tidak sehat. Khasnya Kalua itu adalah dari metodenya itu kita menggunakan human centered design, di mana kita bisa lebih empati terhadap pengguna. Kita juga bisa menggali lebih dalam hidden willingness-nya mereka apa, atau kita sebutnya hidden agenda ya gitu, karena kami yakin ini ada beberapa individu yang memang harus diakomodir. Ada suami, ada istri yang masing-masing selera berbeda, kebutuhan juga berbeda. Disitulah kita gali lebih dalam tentang keinginan dan kebutuhan mereka. Kalau yang saya ingat sih waktu itu memang kita requestnya spesifik untuk master bedroom ya, karena kita tuh seneng kalau misalkan trip gitu, jalan-jalan ke hotel gitu ya, kok suasananya nyaman gitu, beda dengan yang di rumah. Makanya spesifik kita bilang minta desain master bedroomnya tuh yang kayak di hotel, jadi ketika kita masuk kamar tuh suasananya bagaikan suasana di hotel, jadi bagaikan lagi trip lah gitu, atau lagi vacation. Kemudian juga di kuesioner awal dari desainer itu tuh sempat nanya hobi gitu ya, hobinya apa. Nah memang kalau saya ya mungkin seneng masak gitu ya, baking waktu itu kan. Jadi memang spesifik request juga dapurnya itu fungsional tapi juga luas gitu. Jadi area preparationnya banyak gitu. Jadi sama ada tempat buat bakingnya juga, karena kan untuk baking itu banyak peralatan-peralatannya ya, kayak mixer, kemudian panci-panci yang gede-gede, tray-tray bake-nya gitu, itu kan butuh space penyimpanan yang banyak gitu. Kalau dari saya sih sebenarnya karena saya hobinya juga saya suka olahraga dan saya juga suka yoga gitu kan. Nah kebetulan saya juga ngajar yoga kan, jadi akhirnya saya sih saya spesifik pengen punya space khusus gitu untuk saya tuh bisa beryoga dengan nyaman. Akhirnya waktu itu kepikiran kita coba rombak dari space master bedroom yang lama. Itu akhirnya sama arsitek juga dibuatkan ide yang bagus banget untuk dijadikan seperti mini studio yoga, which I like the most. Ruang ini sebenarnya saya sih bilangnya ini adalah multifunction room. Ruang ini sebenarnya cukup besar, dia bisa berfungsi sebagai ruang yoga karena klien sendiri berpraktek sebagai yoga instructor. Kita coba buat memaksimalkan ruang-ruang yang ada yang tadinya tersekat-sekat banyak, dan coba di remove beberapa dinding-dinding existingnya sehingga sang ruangan jadi luas. Salah satunya adalah ruangan ini. Kalau untuk habit bersama keluarga sih paling mungkin nonton bareng ya, karena memang
area living room ini yang sekarang ini memang menjadi favorit kita sih, selain buat saya, Narita dan juga anak-anak tuh nonton barengnya di sini, jadi ngumpul barengnya di sini gitu ya. Kalau mungkin dulu tuh ya mungkin saya nontonnya dari HP gitu ya, dia juga sebenarnya nggak suka nonton gitu. Kalau anak-anak nontonnya biasanya dari tab gitu kan. Tapi sekarang dengan adanya living room ini ya kita nonton bareng di TV gitu. Jadi pada ngumpul di sini gitu sih. Nah terus karena ini juga termasuk konsep yang semuanya disatukan kan, mulai dari living room, dining room, sampai ke kitchen gitu, semua dalam satu area. Jadi memang kita berempat tuh ya keliling-kelilingnya sih almost seharian tuh di sini gitu, kecuali kalau tidur baru kita naik ke atas. Nah kalau misalnya saya lagi masak atau misalnya Mirvan lagi baking di dapur, terus anak-anak bisa juga sambil main di sini gitu kan. Jadi bisa saling monitor, bisa saling ngobrol gitu. Jadi dalam satu ruangan itu kita bisa beraktivitas bersamaan meskipun aktivitasnya beda-beda. Ya. Saya sebagai arsitek believe kalau setiap manusia itu unik, setiap user itu unik. Untuk project ini adalah rumah tinggal, mau itu hanyalah 5 orang, mungkin beda dengan komersil yang banyak orangnya. Meskipun seperti itu, tetap masing-masing itu pasti punya willingness di situ, yang kita sangat appreciate dengan, mungkin saya pribadi appreciate dengan kinerja tim untuk bisa deliver sebuah desain yang memang bisa mengakomodir keunikan itu dengan menjadi hasil yang seperti sekarang. Arti rumah sebenarnya kalau buat saya pribadi ini adalah tempat dimana kita pulang. Jadi kemanapun kita pergi, apapun masalah yang kita hadapi di luar, kita bisa selalu mendapatkan kenyamanan dan kedamaian di rumah. Menurut saya rumah itu adalah tempat ternyaman, seharusnya menjadi tempat ternyaman di antara tempat-tempat yang lain, sehingga disitulah orang ketika sedang merasakan perasaan apapun, disitulah mereka bisa pulang dan diterima. Jadi rumah ini memang spesial. Arsitek di sini fungsinya sebagai penerjemah dan meng-create sesuatu, kebutuhan tersebut untuk menjadi fungsi yang maksimal.